Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Air di hulu selalu jernih. Walaupun dirusak sumbernya, tetapi tak lama akan kembali jernih. Judulnya puitis, tapi saya bukan orang yang ahli puisi, tapi penikmat saja. Apa yang dimaksud dengan air di hulu? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah juz 2 halaman 6, beliau mengatakan, man akhazal ilma min ainil ilmi sabat, wa man akhazal ilma min jarayanihi akhazathu amwajul fitani wasyubuhat wa malat bihi al-ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal. Sudah paham kan? Hah? Oh belum? InsyaAllah sekitar ini kita berbicara. Kita hanya main-main di hulu saja dahulu. Siapa yang mengambil ilmu dari hulunya ilmu, mata airnya ilmu, sumbernya ilmu, ainul ilmi, sabat, dia akan kokoh. Akan kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat, pasti dia terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat, dan dia akan cenderung terpengaruh oleh indahnya retorika, gaya dan redaksi bahasa. Wa ikhtalafat alaihi al-aqwal, dan dia bingung memilih mana di antara pendapat itu yang harus diikuti. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkataan Imam Ibnul Qayyim ini kalau kita aplikasikan dan kita turunkan di keadaan kita, dan kita turunkan di keadaan orang-orang yang berilmu dulu, dengan mengambil ilmunya dari ainul ilmi, dari sumbernya yang asli, maka akan terlihat mana yang asli, mana yang bukan asli. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ismail ibn Abi Khalid al-Ahmasi, qala hadatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, salah seorang imam ahli ibadah, ahli ilmu, yang beramal, yang zuhud, ahbid di Basra, an Muhammad ibn Sirin, dari Muhammad ibn Sirin Al-Basri. Muhammad ibn Sirin salah satu dari ulama besar tabi'in, sebagaimana Ayyub juga tabi'in. Dia masuk, Muhammad ibn Sirin ini salah satu dari yang dinominasikan, tahu nominasi? Yang dijagokan menjadi, tapi jangan bayangkan kontes-kontes seperti sekarang, tidak ini. Artinya ulama belakangan atau di zaman itu menjadikan dia atau menjagokannya sebagai afdalut tabi'in.
orang yang paling afdal di masa tabi'in. Ada yang menjagokan beliau. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari. Ada yang menjagokan Imam Sa'id bin Musayyib, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Murid kesayangannya Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau mengatakan Muhammad ibn Sirin ini seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ma'rufun biwara'ihi fi nutqihi atau fi mantiqihi, orang yang terkenal wara' bila berbicara, hati-hati. Wa bis-siqati fi ma rawa, dan dapat dipercaya bila meriwayatkan. Nah, sekarang dia berbicara. Hajatil fitnatu, datang gelombang fitnah. Kapan terjadinya fitnah pertama kali? Ketika terbunuhnya Amirul Mukminin yang terkenal dengan sifatnya yang pemalu, sampai malaikat pun malu kepadanya. Siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dijamin masuk surga, tetapi tidak selamat dari fitnah ahlil ahwa, fitnatul khawarij, yaitu fitnah pertama yang lahir dari orang-orang yang suka atau orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini fitnatul khawarij yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sejak itu umat Islam tak merasakan lagi indahnya satu kesatuan. Umat terpecah. Secara garis besar hari itu terpecahlah umat Islam menjadi dua, apa istilahnya itu, bukan dua golongan, dua bagian. Karena mereka tidak membentuk golongan seperti kita hari ini. Kita kan kalau sekarang pecahnya ada golongan ini, golongan itu kan. Ada golongan karya, tidak masuk itu ya. Itu partai, enggak. Golongan apa? Mu'tazilah, Kullabiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Jadi tidak golongan karya, tidak masuk itu ya. Tidak, itu partai politik. Salah paham tentu. Saya salah sebut tadi. Nah, mohon maaf. Masyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak. Walaupun terpecah dalam dua ijtihad. Sebagian berijtihad mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, ketika ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, qala la ghubarun ala anfi Muawiyah wa huwa yujahidu fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya debu yang hinggap nempel di hidung Muawiyah di saat dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Tentuan tahu Umar bin Abdul Aziz? Subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, khalifah, mertuanya khalifah, iparnya khalifah, pamannya khalifah, dan dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan warisan kecuali dalam bentuk atau jumlah yang sangat minim. Padahal dia aslinya, tuan-tuan biar tahu, Umar bin Abdul Aziz di saat dia masih belum jadi khalifah, ibu-ibu Madinah itu bila Umar bin Abdul Aziz selesai menyuci bajunya, berlomba mereka ngambil air cucian itu supaya hinggap bau parfumnya ke baju suami-suami mereka. Karena parfumnya Umar bin Abdul Aziz dari jarak 50 meter masih sangat tercium harumnya. Awak dari setengah meter 50 cm dia hilang baunya. Ini enggak, 50 meter tercium baunya.
Itu Umar bin Abdul Aziz. Tonton, ya kalau begitu kan mahal itu sih. Ya. Kalau sebesar botol ini itu saya coba nawar-nawar, bukan nawar, nengok-nengok, bukan nawar, enggak berani nawar. Nah, enggak berani. Ada yang harganya 5.000 rial. Ya, satu tula itu 5.000 rial. Rial berapa sekarang? Hah? 38, Masya Allah. Banyak duitnya itu. Awak enggak tahu tuh kan? 38 kali berapa tadi? 5, berapa tuh? Bikin aja 4 jadi mudah. 20 juta ya. 20 juta. Sebotol kocik itu. Awak ngumpul duit setahun tak dapat 20 juta. Macam mana nak nawar-nawar, nengok aja. Nengok aja. Untung-untung nanti disuruh coba kan. Kan istimewanya kalau di sana itu beli apa, tengok-tengok orang jual korma, insya Allah kenyang itu. Korma 60 jenis, coba masing-masing 1 biji. Halal katanya. Jadi ada yang kerjanya kalau lapar pergi ke penjual korma, halal, ya ajwa 1, sukari 1, 60 jenis, 60 butir, habis 1,5 kilo. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram, mereka ini apa namanya, Muawiyah didukung oleh orang-orang Syam. Di satu pihak dia menuntut pembunuh Utsman segera dieksekusi. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, yang diangkat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, mengatakan beliau melihat bahwa saat ini menerapkan hukum itu sangat sulit karena bisa mengancam keamanan negara waktu itu. Akhirnya Ali fokus dulu menertibkan kaum Khawarij, setelah itu baru mencari dan menghukum pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Masing-masing berijtihad. Nah, ini dua orang ini berbeda pendapat. Masing-masing punya pendukung, masing-masing punya penyokong. Subhanallah. Ini kan fitnah ini. Dua orang hebat kaum muslimin yang dapat titel radhiyallahu anhum waradu anhu was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu anhu. Sekarang berhadap-hadapan. Ini fitnah. Terpecahlah manusia dalam banyak pecahan dalam menyikapi ini sampai hari ini. Tidak sedikit lisan-lisan yang durhaka, lisan-lisan yang berdosa karena tidak memahami keadaan dan situasi saat itu dan memang menunggu-nunggu kelemahan umat Islam. Tuh lihat, umat Islam itu haus darah. Belum lagi Nabi meninggal, mereka sudah berebut kekuasaan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Fitnah terjadi. Terpecah umat. Lihat bagaimana mereka hari itu dan bagaimana kita hari ini. Berkata Muhammad ibn Sirin, beliau mengatakan, hajatil fitnatu wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10,000 fama khaffa fiha minhum 100 bal lam yablughu 30. Terjadi gejolak fitnah dengan terbunuhnya Utsman ini. Dan waktu itu masih hidup, karena yang kena fitnah kan ya masih hidup. Masih hidup 10.000 sahabat. 10.000 sahabat. Fama khaffa minhum 100. Tak ada yang terlibat di dalamnya 100 orang. Kalau terlibat 100 dari 10.000 berapa persen? 100 dari 10.000 0,01%. Sedikit kan? Bahkan kata beliau balam yablughu 30. Bahkan tidak sampai jumlah mereka 30 orang. Lihat. Ini sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengambil ilmu dari hulunya ilmu. Jernih bagi mereka
Tidak keruh. Suasana keruh, mereka tetap jernih. Jelas ya? Kan perang ini, berhadapan ini. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu waktu itu, dia yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang termasuk hadis tentang fitnah. Waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Waduh, Ammar ini kasihan. Dia nanti akan dibunuh oleh golongan yang memberontak. Allah, masih hidup tapi dikabarkan akan terbunuh. Kalau antum kira-kira gimana? Lari lintang pukang kemana-mana ya? Enggak. Ammar tak lari. Sebagaimana dulu Umar tak lari. Utsman juga tidaklah lari. Sebab kemanapun antum lari, kalau dituliskan mati syahid, insya Allah mati syahid. Kalau dituliskan mati, na'udzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga Allah kalau matikan kita, matikan dalam keadaan syahid. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, waiha Ammarin taqtulul fi'atul baghiyah. Kasihan si Ammar akan terbunuh oleh golongan yang memberontak. Nah, Abu Hurairah, antum tahu Abu Hurairah hari itu sebagai apa dia? Nah, sebagai apa dia? Pejabat. Apa jabatannya? Hah? Gubernur, Masya Allah. Di mana? Di mana? Di Madinah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmatillah. Beliau gubernur. Lumayan kan jabatannya? Ahli hadis jadi gubernur. Maka saya pun tidak ragu jadi presiden. Nah, tonton tidak dukung, nampak tidak jadilah. Tidak. Rupanya tidak suka tuntut saya jadi presiden nampaknya. Tidak. Jadi Abu Hurairah yang berikan hadis tadi melihat di posisi mana Ammar ibn Yasir berada, dan Ammar juga salah satu dari yang terlibat dalam pemerintahan. Mau tidak mau harus terlibat dalam masalah ini. Ternyata Ammar ada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu memihak ke Ali bin Abi Thalib. Memihak ke Ali. Tapi apakah Abu Hurairah saat itu, lihat, ini hikmah dalam dakwah, lalu berorasi, ayyuhan nas, sesungguhnya Muawiyah itu penjahat, ada dia begitu? Nah, dia pemberontak, tidak. Tetapi dia lihat, karena fitnah ini sudah dikabarkan dalam mukjizat Nabi. Di mana? Nabi alaihissalatu wassalam, di saat beliau sedang di Masjid Nabawi, sedang khutbah, datang Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Masih berumur sekira 6 tahun. Dia nak naik ke mimbar, terjatuh-jatuh dia. Lalu Nabi turun mengambil anaknya tadi, cucunya tadi. Dia bilang, inna waladi hadha sayyid. Anakku ini adalah pemimpin. Yuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Dia akan didamaikan, Allah akan mendamaikan dengannya dua golongan orang beriman yang bertikai. Siapa yang bertikai? Ayahnya dengan Muawiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah atau Nabi masih menyebut mereka sebagai minal mu'minin, orang-orang beriman, bukan orang yang kafir sebagaimana keyakinan Khawarij. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, karena beliau termasuk yang 30 tadi yang tidak bisa lepas dari fitnah. Makanya harapan kita jangan dekat-dekat dengan sumber fitnah, karena ketika dia datang kita sulit untuk selamat. Tetapi yang jadi poin di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10.000, tidak ada yang terlibat kecuali sekira 30 orang. Artinya apa? Mereka di suasana yang kelam masih ada cahaya yang mereka ikuti.
Di saat keruh masih ada air jernih ilmunya yang mereka ikuti, makanya mereka tidak terlibat. Karena ini fitnah antara kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Inilah hebatnya mereka, karena mereka mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah, Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu menyuruh kita untuk tidak terlibat, karena yang al-qaim fiha khairum minas sa'i, yang berdiri di saat terjadi fitnah lebih baik daripada yang berlari. Wal qa'idu khairum minal qaim, yang duduk lebih berbahagia daripada yang berdiri zaman fitnah. Dan yang yang berbaring lebih baik pada yang duduk. Artinya tidak ikut campur dalam fitnah, itu adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Mutarrib ibn Abdullah ibn Syikhir, salah seorang daripada tabi'in yang ayahnya Abdullah bin Syikhir adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi fitnah di hari perang, ketika Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi menyerang Abdullah bin Zubair di Makkah sampai Ka'bah runtuh oleh serangan Hajjaj ibn Yusuf, dia bilang, saya berhari-hari saya di sana tapi tak pernah mendengar berita tentang peperangan itu. Awak belum lagi terjadi, dah congkel-congkel, dah jadi perang atau belum? Antara Masjid Jabal Rahmah dengan Masjid Arafah. Dah congkel-congkel kita. Harusnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila terjadi perselisihan antara kaum muslimin, maka kita kalau tidak bisa mendamaikan, siap untuk diam saja. Dan tentu saja yang banyak bicara di saat terjadi fitnah, maka yang banyak bicara kalau tidak dengan hak, justru memanas-manasin, termasuk yang terfitnah. Dan ini akibatnya adalah, sebabnya adalah karena kita sering mengambil ilmu bukan dari sumber yang asli. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya kita dapatkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan segala kejadian yang terjadi di masa mereka, bukan tidak terjadi perselisihan pendapat, bukan dalam setiap masalah mereka sepakat, bukan dalam setiap masalah mereka sepakat, tetapi mereka tidak pernah terpecah menjadi bergolong-golongan. Tidak ada sahabat yang terlibat ikut Syiah, tidak ada sahabat yang ikut Murji'ah, tidak ada sahabat yang ikut paham Mu'tazilah. Walaupun yang paham-paham ini sudah ada di zaman-zaman mereka masih hidup, tapi bukan mereka. Ketika lahir Qadariyah di Basrah di tangan Ma'bad Al-Juhani, seorang yang cerdas, dan catat dengan baik-baik, catat bahwa sesungguhnya kesesatan itu selalu lahir dari tangan-tangan orang yang cerdas. Tidak mungkin orang menyesatkan orang kecuali dengan kecerdasan, tetapi tidak mungkin orang disesatkan dengan ilmu, apalagi ilmu yang diambil dari hulunya ilmu. Man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat, siapa yang mengambil ilmu dari hulunya ilmu, dia akan bisa melihat dengan terang. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan bahawa kita ditinggalkan dalam keadaan terang benderang. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Hari ini kita lihat terang seperti siang, tapi dengan ilmu yang mereka ambil dari ainul ilmi, mereka sabat, kokoh, tidak terhambang-ambing oleh gelombang fitnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka datanglah anjuran-anjuran Nabi sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengambil ilmu daripada ainul ilmi tadi.